Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Ratna dengan pelajaran sejarah Indonesia dengan materi kali ini yaitu pengertian dan ruang lingkup sejarah dan sumber sejarah. KD pertama yaitu memahami pengertian sejarah, ruang lingkup sejarah, sumber sejarah, dan konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu serta perubahan dan berkelanjutan. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami pengertian ruang lingkup, sumber sejarah, diakronik, dan sinkronik sehingga siswa dapat membuat laporan penelitian sejarah dengan mengikuti sistematika penelitian sejarah. Berikut adalah peta konsep pembelajaran manusia dan sejarah. Pengertian sejarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah: pertama, asal-usul, keturunan dan silsilah. Kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau. Ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar terjadi pada masa yang lampau. Secara umum, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang memiliki metodologi yang akan diterapkan dalam suatu proses penelitian sehingga peristiwa dan kejadian masa lalu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Istilah terkait adalah hikayat, adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah atau cerita atau dongeng. Kemudian tambo adalah karya sastra yang berisi tentang cerita-cerita sejarah, asal-usul nenek moyang, asal-usul negeri, silsilah raja, adat istiadat, sistem pemerintahan, serta aturan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Ruang lingkup sejarah. Yang pertama, konsep sejarah, yaitu ada sejarah sebagai ilmu, sebagai kisah, dan sebagai seni. Yang kedua, unsur-unsur sejarah, yaitu ada ruang, waktu, manusia. Yang ketiga, kaitan sejarah dengan ilmu, yaitu perbedaan sejarah dengan ilmu. Sejarah terikat oleh waktu, tempat, dan kekhususan, sedangkan ilmu pengetahuan tidak terikat oleh hal-hal tersebut. Sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran dan dianalisis secara kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu: mempunyai objek empiris, mempunyai metode, mempunyai generalisasi. Sejarah sebagai ilmu empiris berdasar pengalaman berarti bahwa sejarah sangat bergantung pada pengalaman seseorang atau kejadian yang benar-benar pernah terjadi yang dapat dibuktikan baik melalui pengamatan, penelitian, dan lain-lain. Kemudian mempunyai metode, ada metode heuristik, mencari fakta, verifikasi, diuji keaslian, interpretasi, melihat keterkaitan, historiografi, penulisan sejarah. Mempunyai generalisasi, kesimpulan, yaitu kesimpulan terhadap suatu penelitian yang telah dilakukan untuk menggambarkan bahwa peristiwa sejarah tersebut benar-benar pernah terjadi. Generalisasi ini ditentukan sesuai dengan metode teori fakta empiris dan objek yang pernah dilakukan. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Peristiwa yang telah terjadi di masa lampau baru dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah jika memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu objektif dan penting. Sejarah sebagai kisah. Narasi yang menjelaskan mengenai cerita berdasarkan tafsiran, ingatan, dan atau kesan manusia. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni berhubungan erat dengan cara penyampaian secara tertulis kisah sejarah itu. Sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi, serta menggunakan gaya bahasa yang khas. Sumber sejarah dan aspek sejarah. Sumber sejarah ada lisan, yaitu tulisan, benda. Aspek sejarah, waktu, ruang, manusia. Sumber sejarah, sumber tertulis. Sumber berbentuk tulisan yang mengandung informasi tentang suatu peristiwa, contoh prasasti, naskah, buku dokumen tertulis, arsip, dan foto. Sumber lisan, keterangan yang diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah, rekaman pidato atau video. Sumber benda, sumber berbentuk artefak atau hasil budaya, misalnya senjata, fosil, bangunan bersejarah. Berikut beberapa contoh. Kemudian konsep diakronis atau kronologi ruang waktu, perubahan dan kelanjutan dalam sejarah. Diakronis berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian.
Diakronis sering disamakan dengan kronologi. Kronologi merupakan bagian dari periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan atau pembagian masa dalam sejarah. Berikut adalah periodisasi sejarah Indonesia. Ada masa prasejarah, masa Islam, masa pendudukan Jepang, masa Orde Lama, masa Reformasi, masa Hindu-Buddha, masa kolonialisme Barat, masa revolusi, dan masa Orde Baru. Berikut adalah contoh periodisasi. Perkembangan budaya, mata pencarian periodisasi sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. Konsep sinkronis dalam sejarah. Fokus kajian sejarah secara sinkronis adalah kajian mendalam terhadap satu peristiwa dalam satu masa, termasuk di dalamnya mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari peristiwa itu. Ciri-ciri sinkronisasi sebagai berikut. Perbedaan antara kajian sejarah secara sinkronis dan kajian sejarah secara sinkronis adalah sebagai berikut. Kajian secara diakronis melebar dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang, sedangkan kajian sejarah sinkronis menyempit dalam waktu tetapi melebar dalam ruang. Konsep ruang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep waktu merupakan aspek waktu terjadinya peristiwa. Perubahan dan berkelanjutan. Perubahan dalam sejarah dapat diartikan sebagai aspek kehidupan yang bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Demikian materi sejarah Indonesia kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan berikan komentarnya. Terima kasih.